Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdia Puspita Ayu dengan NIM C0C0 19008 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari pendapatan, penghasilan, dan penjualan, di mana di dalamnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pajak atas penghasilan, penghasilan yang termasuk objek pajak, dan penghasilan bukan objek pajak. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada klasifikasi pajak atas penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Nah, ada beberapa jenis pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21 sebagai pungutan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diperoleh dari pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 22 yang dikenakan terhadap BUT, badan usaha tertentu. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23, pungutan yang dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak atas transaksi terkait dividen, modal, hadiah penghargaan, penyerahan jasa, royalti, bunga, dan lain sebagainya yang dipotong oleh PPh pasal 21. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 25 diartikan sebagai pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh dibayar terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 26 adalah pungutan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri namun bersumber dari dalam negeri selain bentuk usaha tetap. Yang keenam, penghasilan pajak pasal 29 yang dipungut dikenakan terhadap wajib pajak pribadi maupun badan atas PPh terutang dalam setahun yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah kredit pajak yang telah dipotong dan disetor sendiri. Dan yang terakhir, PPh pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan yang pungutan atau penghasilan bersifat final serta tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang, seperti bunga, deposito, atau tabungan, bunga simpanan yang dibayarkan ke koperasi, hadiah undian, dan transaksi saham. Selanjutnya, penghasilan yang termasuk objek pajak. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Penghasilan disebut tentang apa saja yang termasuk menjadi objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Objek PPh menurut Undang-Undang Pajak, yang pertama, pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen. Yang kedelapan, royalti. 9, sewa dan pengalihan lain.
sehubungan dengan penggunaan harta, dan yang ke-10 penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Selanjutnya, penghasilan bukan objek pajak. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dalam pasal 4 ayat 3, ada beberapa pengecualian yang dinyatakan sebagai bukan objek pajak, diantaranya yang pertama, bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atas sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Dan kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang kelima, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa. Yang ketujuh, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Yang kedelapan, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang kesembilan, penghasilan dari modal yang ditambahkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan. Baiklah, itulah tadi video penjelasan dari saya tentang materi pencatatan akuntansi pajak dari pendapatan, penghasilan, dan penjualan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton dan yang mendengarkan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.